Ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita akan membuat sebuah aplikasi to-do list sederhana yang berbasiskan web. Nah, kita lihat di sini ini adalah tampilan akhir yang kita akan buat, di mana pada tampilan ini kita memiliki sebuah formulir yang memiliki text box, combo box, dan sebuah button. Di mana dari sini kita akan memasukkan tugas-tugas yang akan kita kerjakan dan kita akan set priority-nya. Dan ketika tombol add diklik akan menambah daftar tugas yang ada di tabel di bawahnya. Nah, pada tabel ini terdapat 4 kolom, yaitu kolom priority, kolom description, kolom status, dan kolom action. Di mana priority ini didapatkan dari combo box ini dan status didapatkan dari action yang dilakukan. Nah, misalkan ketika action start diklik, maka status akan berubah menjadi on progress. Ketika action cancel diklik akan merubah status menjadi cancel. Dan ketika action done diklik akan merubah status menjadi done. Sedangkan jika tugas baru di input, maka status defaultnya adalah no status. Dan jika action delete diklik, maka akan menghapus satu record ini, satu baris ini akan dihapus. Oke, baiklah, untuk mengerjakan itu kita akan mulai dari membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat sebuah database dengan nama todo. Oke, todo. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah table, saya beri nama dengan tabel tugas dengan jumlah kolom 4. Ya, pada kolom ini saya akan membuat sebuah ID yang saya akan jadikan sebagai primary key dan diset memiliki sifat auto increment. Kemudian saya juga akan membuat kolom untuk priority. Salah. Oke, kita ulang saja. Oke, kita membuat sebuah tabel baru, tabel tugas dengan jumlah kolom 4. Maaf. Oke, ini kita mau delete dulu. Ya, kita buat ulang ya. Kita buat sebuah tabel dengan nama tabel tugas dengan jumlah kolom 4. Kolom pertama adalah ID. Di sini kita set sebagai primary key dan memiliki sifat auto increment. Kemudian kita punya priority. Priority memiliki tipe data varchar dengan nilai 10 dengan panjang 10 dan tugas varchar panjangnya 255 dan status dengan tipe data varchar juga dengan panjang 15. Oke, save. Baiklah, tabel kita sudah terbentuk. Kita akan insert satu data dulu sebagai contoh. Prioritinya kita set sebagai high dan tugasnya misalnya memasak sarapan. Nah, status default no status. Oke, kita go. Ketika di browse kita sudah punya satu data. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke dalam membuat kode PHP untuk menghubungkan antara web dengan HTML-nya. Baiklah, setelah database sudah terbentuk, kita akan mencoba membuat dokumen PHP-nya untuk menghubungkan antara web kita dengan database. Nah, kita mulai dengan membuat HTML standar.
kita save pada web server kita, atau bisa juga di htdocs. Jika kalian menggunakan instalasi standar, saya simpan dengan nama index.php. Nah, oke, baiklah. Karena kita mau membuat form dan table, kita buat dulu tampilannya. Di sini saya misalnya menggunakan H2 to-do list, dan di bawahnya kita akan membuat sebuah formulir. Berarti kita akan memiliki sebuah form action ke dirinya sendiri, dan kita akan menggunakan metode post. Jangan lupa tutup formnya. Nah, kemudian di dalam form tersebut kita punya label new to do. Dan kemudian kita punya input type text. Input type text. Kemudian name-nya kita berikan nama task. Dan value-nya kita kosongkan. Nah, selain itu kita juga memiliki combo box. Nah, ini kita bisa buat dengan menggunakan select. Nah, jangan lupa kita membutuhkan name, priority, kemudian kita hanya butuh name saja, select. Nah, jangan lupa kita memiliki option. Nah, di option ini kita berikan value. Misalnya value-nya ada high, medium, dan low. High, copy aja. Ini kita ganti medium, dan low. Oke, setelah option kita punya input submit. Input type submit. Name-nya kita set menjadi simpan, dan value-nya adalah add. Oke, ini kalau kita buka localhost kampus, sudah jadi. Ya, tapi belum terjadi apa-apa karena kita belum koneksikan ke database. Nah, kemudian kita akan membuat table di bawahnya. Table kita kasih border 1 supaya terlihat jelas. Nah, table kita akan memiliki 4 kolom. Nah, di sini kita akan membuat t-head, dan t-body. Nah, di bagian t-head ini kita akan memiliki tr dan th. Th kita ada priority, description, status, dan action. Nah, sehingga jika ini kita jalankan, kita sudah memiliki tabel priority, description, status, dan action. Nah, mungkin ini saya set width-nya menjadi 80% supaya lebih lebar. Ya. Priority, description, status, dan action.
Nah, di tbody inilah nantinya kita akan menggunakan data yang berasal dari database. Nah, untuk itu kita mulai dengan melakukan koneksi ke database tahap pertama. Nah, tahap pertama kita adalah kan koneksi ke database. Ini kita lakukan dengan kita persiapkan dulu data-data yang diperlukan, yaitu lokasi database kita berada di localhost, kemudian user dari database kita, yaitu root. Secara default user dari database adalah root dan passwordnya adalah empty, dan name dari databasenya adalah todo yang tadi kita buat. Nah, jika misalnya kita mau menggunakan nama lain, kita bisa set di database kita. Kita bisa di todo privilege. Nah, kita bisa add user. Misalnya kita add user dengan nama todo user, dan hostnya kita pilih lokal, passwordnya kita berikan nama todo pass. Nah, privilege-nya kita berikan semua privilege, simpan. Ya, nah sehingga di sini kita tidak bisa juga menggunakan yang lain selain root, yaitu nama yang tadi kita buat, todo user, dan passwordnya adalah todo pass. Oke, data-data untuk koneksi ke database kita sudah siapkan. Sekarang kita melakukan koneksi dengan cara menggunakan fungsi MySQL Connect, di mana fungsi ini membutuhkan 4 argumen atau 4 masukan, yaitu yang pertama adalah lokasi dari databasenya, yaitu host, kemudian username, kemudian password, dan nama dari database yang akan dikoneksikan. Nah, kemudian ini semua disimpan dalam variabel koneksi. Oke, nah berikutnya adalah kita perlu mengecek apakah koneksi kita berhasil atau tidak. Nah, ini dapat kita lakukan dengan cara mengecek apakah ada error number dari koneksi yang dilakukan, yaitu dengan fungsi MySQL connect error no. Nah, jika terjadi kesalahan, maka fungsi ini akan return sebuah angka atau nomor kesalahan. Ya, sedangkan jika tidak, maka tidak akan terreturn apa-apa, sehingga nilai if ini akan menjadi false sehingga tidak dilakukan. Nah, jika terjadi error, maka apa yang kita lakukan adalah kita memberhentikan semua proses dan kita tampilkan kesalahan koneksi database gagal. Kemudian kita tambahkan juga misalnya koneksi gagal MySQL connect error. MySQL connect error no. Ya, baiklah, jadi dia akan menampilkan koneksi database gagal digabung dengan kesalahan apa yang terjadi yang menyebabkan kegagalan koneksi dan nomor dari kesalahan tersebut. Nah, baiklah, jika koneksi berhasil, kita echo koneksi berhasil. Oke, baiklah, kita akan coba. Kita buka ini kita. Nah, disebutkan koneksi berhasil, artinya kita sudah berhasil terkoneksi ke database. Nah, sebagai contoh kesalahan, jika di sini saya rubah satu sehingga nama usernya tidak valid lagi, jika kita refresh, maka akan ditampilkan kesalahan koneksi database gagal
dengan pesan kesalahannya access denied for user to do use at localhost. Ya, dengan nomor kesalahan adalah 1045. Oke, baiklah, kita balikan kembali. Ini kita hapus saja. Jika koneksi berhasil, langsung lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, itu adalah proses 1. Nah, proses yang terakhir adalah kita perlu menutup koneksi jika sudah selesai digunakan. Nah, ini dapat kita lakukan dengan MySQL close. Ya, yang mau ditutup adalah koneksi. Ya. Oke, itulah tahap pertama dan tahap ke-5. Baiklah, tahap berikutnya adalah kita akan melakukan query data untuk ditampilkan pada tabel seperti berikut ya. Jadi kita akan menampilkan data yang sudah ada di database dalam bentuk tabel. Nah, tadi kita sudah membuat tabel di sini ya, dan akan kita letakkan hasil query dari database di dalam tbody. Oke, oleh karena itu kita akan melakukan query terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan tahap 2, yaitu query SQL. Nah, ini dapat kita lakukan dengan melakukan query. Kita harus memiliki sebuah SQL statement terlebih dahulu. Nah, SQL statement tersebut kita simpan dalam sebuah variabel SQL. Nah, di sini kita akan melakukan select bintang from nama tabel kita. Kita lihat kembali nama tabel kita. Kita memiliki sebuah tabel di dalam database to do, yaitu tabel tugas. TBL tugas. Nah, kita sudah memiliki SQL-nya dan kemudian kita akan melakukan query yang hasilnya kita simpan dalam variabel hasil. Nah, untuk melakukan query kita punya function namanya MySQL query. Nah, ini membutuhkan dua argumen. Yang pertama adalah koneksi ke database, koneksi, dan yang kedua adalah SQL statement-nya yang sudah kita simpan dalam variabel SQL. Ya. Oke, baiklah, berarti kita sudah melakukan tahap kedua. Nah, di dalam tabel kita akan masuk ke dalam tahap yang ketiga. Tahap ketiga ini kita akan menampilkan hasil query tersebut. Nah, karena hasilnya bisa kita tampilkan dengan menggunakan perulangan while, dimana pada perulangan ini kita mau mengambil data baris sama dengan MySQL fetch ASOC yang sudah kita bahas di kelas. Ya, nah perhatikan di sini kita menggunakan sama dengan, satu sama dengan, itu artinya kita akan mengambil data dari hasil query database tadi selama masih ada baris yang bisa ditarik dan mengisi variabel baris. Selama itulah perulangan akan dilakukan. Ya, nah ini kita membutuhkan variabel hasil. Ya, variabel hasil ini kita dapatkan dari sini. Ya, dari hasil query yang disimpan dalam variabel hasil. Kemudian kita akan melakukan penarikan data per baris menggunakan MySQL fetch ASOC. Nah, baiklah, kemudian kita bisa melakukan echo di sini. Echo tr seperti membuat tabel biasa. Echo tutup tr. Kemudian kita lakukan echo lagi td, echo
Oke, kita echo td, kemudian kita gabungkan dengan variabel baris. Karena ini menggunakan fetch assoc, maka yang dihasilkan adalah sebuah array asosiatif. Nah, yang pertama kita mau mengambil priority. Baris priority, kemudian ditutup dengan tutup td. Ya, nah berikutnya kita mau mengambil td lagi, kemudian baris. Kolom berikutnya adalah kolom tugas. Berikutnya td baris kolom status. Dan kita memiliki satu kolom lagi, tapi belum kita tentukan. Ya, kita echo saja td dan echo tutup td. Ya, sehingga kalau kita coba lihat hasilnya, ya, apa yang ada di database sudah masuk ke tabel ini. Ya, seperti yang ada di sini. Memasak sarapan, no status, prioritas high. Sudah tampil pada aplikasi kita. Nah, berikutnya kita akan Oke, kita tandai dulu bahwa di sini adalah tahap ketiga, menampilkan data select dari database. Ya, jadi tahap 1 kita sudah lakukan koneksi, lakukan testing koneksi, kemudian tahap 2 kita lakukan query SQL. Tahap ketiga kita menampilkan data hasil dari select database yang tadi, kemudian tahap kelima tutup koneksi. Nah, kita belum melakukan tahap 4, yaitu kita mau membersihkan memori, atau kita mau menghapus hasil query setelah selesai digunakan. Nah, ini kita dapat lakukan dengan MySQL free result hasil. Oke, kita simpan dan hasilnya sama saja, tidak ada perubahan. Oke, baiklah, itu adalah tahap select data dari database. Ya, kita mau menampilkan. Nah, berikutnya kita akan melakukan proses update data, yaitu ketika action start, cancel, dan done diklik, akan melakukan update terhadap status dari masing-masing tugas di sini. Oke, baiklah. Berikutnya kita lakukan dengan cara membuat beberapa link di sini. Nanti kita akan lakukan echo kembali href sama dengan karena kita sudah menggunakan petik 2, kita di sini gunakan petik 1. Href, kemudian linknya berbunyi start, tutup A, dan kita tutup. Oke, kita batasi dengan sebuah tanda vertikal. Kemudian kita echo lagi, kita lengkapi dulu href sama dengan
Kita kosongkan dulu. Start, cancel. Oke, jangan lupa titik koma. Dan yang terakhir echo href dan. Oke, kita lengkapi saja dengan link delete yang paling terakhir. Echo sekali lagi href delete tub a. Oke, sudah lengkap action kita, tapi ini belum bisa diklik karena memang tidak ada linknya. Nah, oleh karena itu kita mau menambahkan sesuatu di sini. Karena ini kita hanya aplikasi yang satu halaman saja, maka kita akan memanggil diri kita sendiri. Dimana di sini kita akan menggunakan index.php. Nah, kita akan mengirimkan data dalam bentuk URL. Nah, sehingga kita bisa gunakan tanda tanya sebagai pemisah antara URL dan variabel dan data atau variabel yang akan dikirimkan untuk digunakan nantinya. Nah, untuk tombol start kita bisa misalnya saja saya mengirimkan data status sama dengan 1 ya. Dan kita juga memerlukan ID dari tugas yang akan kita ubah statusnya dengan start ini. Ya, untuk itu kita juga mau mengirimkan ID, tapi ID ini kita akan dapatkan dari variabel baris untuk asosiasinya yang ID. Karena di database kita memiliki kolom ID. Nah, kita akan tarik dengan seperti kita menarik priority tugas dan status ini, sama caranya. Nah, tapi kita di sini perlu, karena ini HTML, kita perlu menggunakan PHP. Jadi kita menyisipkan PHP. Oh, sorry. Karena ini kita perlu menggabungkan antara ini adalah string biasa dan sebuah variabel. Nah, di sini kita memiliki variabel baris dan untuk yang ID. Oke. Nah, kalau kita coba perhatikan di URL ini sudah terdapat dua data yang dikirimkan ketika diklik, yaitu status dan ID. Sehingga ketika diklik maka statusnya akan berubah menjadi ternyata ya, kenapa belum berubah, tidak terjadi apa-apa karena kita belum memproses link ini. Nah, sehingga di bagian atas kita bisa menambahkan jika variabel. Nah, karena ini dikirimkan dalam bentuk URL, maka kita menggunakan variabel get. Maka kita cek jika variabel get untuk yang status terset, maka kita memiliki sebuah SQL baru, yaitu oke, ini kita letakkan di atas ya. Kita letakkan di atas. Jika variabel get di set atau action di klik,
Nah, jika variabel status di set, maka kita memiliki SQL yang baru yaitu update tugas update tbl tugas tabel tugas set status sama dengan on progress ya. Nah, kita memerlukan tambahan lagi where id sama dengan $get id ya. Jadi id-nya kita dapatkan dari URL untuk men-set baris mana yang mau diupdate. Nah, kemudian kita lakukan query terhadap SQL tersebut ya. MySQL query SQL. Oke, kita butuhkan koneksi juga, koneksi, SQL ya, sehingga ketika kita jalankan, kita jalankan start, sudah berubah menjadi on progress karena perhatikan di sini sudah ada status sama dengan 1 dan ID sama dengan 2. ID sama dengan 1. Nah, ini ID 1 adalah ID dari data ini. Oke, kita coba lanjutkan dengan cara yang sama untuk cancel dan done. Nah, untuk cancel prosesnya adalah sama. Ya, prosesnya adalah sama di mana kita di sini memanggil file index.php juga. Kita berikan status sama dengan 2 dan ID sama dengan nah, kita gunakan baris ID di sini. Ya, kita langsung saja lengkapi juga untuk yang dan index.php tanda tanya statusnya kita set menjadi 3 dan ID sama dengan kita gunakan variabel baris yang ID ya, sehingga ketika kita jalankan, nah kita sudah ketiga link ini akhirnya sekarang sudah memiliki variabel, memiliki URL-nya sudah bisa mengirimkan data. Oke, tapi jika kita perhatikan ini akan dilakukan baik oleh action start, cancel maupun done ya, sehingga kita memerlukan satu buah seleksi lagi, yaitu jika variabel get dari status nilainya sama dengan 1, maka yang dilakukan adalah query SQL ini ya. Sedangkan jika variabel get yang dikirimkan adalah 2, maka SQL statement yang dikerjakan adalah merubah status menjadi cancelled ya. Dan jika variabel get dari status sama dengan 3, maka SQL statementnya adalah merubah status menjadi done. Nah, ini bisa kita terapkan juga untuk action delete, sehingga bisa kita tambahkan di sini else if variable get
status sama dengan 4, katakan. Sama dengan 4, maka SQL statementnya akan menjadi delete from table tugas where ID sama dengan get ID. Ya. Dan kemudian kita lakukan query sesuai dengan seleksi yang terpenuhi. Nah, berarti di sini pada action delete kita juga akan menambahkan index.php. Nah, status kita set menjadi 4 dan ID sama dengan baris yang ID. Ya, sehingga ini ketika kita rubah, kita cancel, status berubah menjadi cancel, kita start, progress, dan done. Ya, dan ketika ini dihapus, sudah dihapus. Ya. Nah, yang terakhir kita akan mau menambahkan data baru melalui formulir ini. Nah, ini dapat kita lakukan dengan menambah query baru. Ya, karena di sini kita mau menambahkannya melalui sebuah formulir, maka kita akan lakukan pengecekan di atas. Jika form di submit, maka kita lakukan pengecekan. Jika variabel post terset untuk yang simpan, ya, jadi name simpan, maka jika variabel post simpan di set, maka lakukan hal berikut, yaitu kita mau melakukan insert terhadap data, insert ke database, sehingga kita set, kita membuat variabel baru tugas sama dengan $post, kita ambil dari formulir tugas, yaitu task. Ya, sehingga di sini kita task. Kemudian untuk variabel priority kita juga ambil dari variabel post untuk yang priority. Ya. Nah, kemudian kita buat SQL statement, yaitu insert into table tugas untuk kolom priority, oke, kita lihat ada priority, tugas, dan status. Tugas dan status. Kita set values-nya adalah, kita ambil untuk priority, kita ambil dari variabel priority. Nah, karena ini adalah string, kita pastikan bahwa itu adalah kita berikan tanda petik. Nah, kita bungkus variabelnya priority. Kemudian untuk yang tugas, kita ambil dari variabel tugas, karena ini juga string. Tugas, dan yang terakhir status, kita set default statusnya adalah no status langsung. Ya, kemudian kita lakukan eksekusi dari query SQL ini. MySQL query, kita butuh koneksi.
dan SQL statementnya. Oke, sehingga ketika kita jalankan testing priority medium, kita add, sudah ada. Bikin tugas priority low, ya, dan ini kita bisa rubah statusnya, bisa hapus, ya, sudah terjadi. Tapi masalahnya adalah di sini kita masih belum menangani jika ada kesalahan, jika ada tanda petik seperti ini. Ya, ini akan menimbulkan masalah sehingga kita perlu menggunakan function escape, ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Kita bungkus variabel tugas dan priority sehingga kita set kembali tugas sama dengan MySQL real escape string koneksi dan tugas. Begitu juga dengan priority MySQL real escape string koneksi, priority. Sehingga nantinya tidak akan menjadi masalah jika ada karakter-karakter tertentu. Sehingga misalnya di sini kita menggunakan tanda petik 1, tidak akan menjadi masalah lagi. Baiklah, itu saja hari ini. Kita review kembali. Di sini kita melakukan tahap 1, yaitu melakukan koneksi ke database. Kita tentukan host, username, password, dan nama dari database-nya yang kita akan akses. Kemudian kita lakukan koneksi dengan MySQL Connect. Ya, MySQL Connect membutuhkan 4 argumen: host, user, password, dan nama database yang disimpan di dalam variabel koneksi. Kemudian kita lakukan testing koneksi, apakah koneksi berhasil atau tidak. Nah, kemudian kita akan lakukan select data. Nah, ini select data kita lakukan di sini. Kita memiliki variabel SQL yang menyimpan SQL statement select bintang from table tugas. Kemudian kita lakukan query yang kemudian disimpan dalam variabel hasil. Nah, nantinya akan disimpan akan ditampilkan pada tabel ini, ya. Dan tahap berikutnya adalah menghapus hasil query yang sudah tidak digunakan, dan terakhir menutup koneksi. Nah, berikutnya adalah ada link start, cancel, dan delete. Nah, ini kita lakukan dengan mengirimkan data dalam bentuk URL, yaitu berupa status 1234 dan ID yang bersangkutan, ya. Nah, sehingga ketika diklik akan merefresh halaman ini dan kembali ke atas, PHP akan mengecek apakah status sudah terset atau tidak. Jika sudah terset, dicek statusnya apakah nilainya 1, 2, 3, atau 4. Jika nilainya 1, maka SQL statementnya adalah update status menjadi on progress. Jika 2, status menjadi cancel. Jika 3, status menjadi done. Dan jika 4, melakukan SQL delete. Nah, kemudian di luar if kita lakukan SQL query. Nah, dan yang terakhir adalah kita melakukan insert data. Nah, insert data kita lakukan melalui form ini. Di sini ada input submit dengan nama simpan. Nah, di sini kita lakukan pengecekan. Jika variabel post simpan terset, artinya kita melakukan klik tombol submit, maka kita akan mereferensikan atau kita akan mengambil
variabel post untuk task, yaitu yang ada di sini, task, kita simpan ke dalam variabel tugas, dan priority juga kita simpan dalam variabel priority. Kemudian tugas dan priority kita lakukan escape string, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah jika ada karakter-karakter yang di reserve seperti petik 1. Nah, kemudian kita buat SQL statementnya, insert into tabel tugas, priority tugas status dengan nilai-nilai dari variabel di atas. Kemudian dilakukan query sehingga data tersebut terinput ke database. Baiklah, sekian demonstrasi untuk pembuatan program ini. Semoga membantu teman-teman sekalian dalam belajar.